Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Amanda Syarifar dengan NPM 2108260114 pada blog Basic System Organ of Cardiovascular, Respiratory System, and Digestive System. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi atau sistem pernafasan. Nah, pada sistem pernafasan itu merupakan sekumpulan jaringan yang membantu tubuh bernafas. Sistem pernafasan itu bertujuan untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh serta mengeluarkan karbon dioksida keluar tubuh. Kemudian anatomi sistem respirasi itu ada dua, yaitu anatomi sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan bawah. Nah, pada sistem pernapasan atas itu terdapat nasal atau hidung, kemudian ada faring dan laring. Pada nasal itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu nasal eksternus atau hidung luar dan kafum nasi atau rongga hidung. Pada nasal eksternus, untuk struktur organnya terdapat radix nasi, dorsum nasi, alen nasi, dan nares atau lubang hidung luar. Kemudian untuk struktur dari kafum nasi itu terdapat vestibulum nasi, septum nasi, konka nasi, itu terdapat tiga, yaitu superior, media, dan inferior. Kemudian meatus nasi juga terbagi tiga, yaitu superior, media, dan inferior. Kemudian yang terakhir itu ada kuana atau lubang hidung dalam. Kemudian pada faring itu adalah organ berotot berbentuk pipa yang berjalan dari dasar tenggorokan sampai persambungannya dengan esofagus setentang PC6. Letaknya itu di bawah basis kreni, di belakang kafum nasi, kafum oris, dan laring. Bagian organnya itu terdapat tiga, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Pada laring itu merupakan organ bertulang rawan yang terbentuk dari tulang rawan hyalin sebagai penghubung faring dan trakea. Letaknya itu terletak di depan bagian terendah faring dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Kemudian untuk organ pernapasan bawah itu terdapat trakea, bronkus, dan alveolus. Pada trakea itu merupakan organ saluran pernapasan yang dibangun oleh cincin-cincin tulang rawan atau biasa disebut dengan kartilago. Kemudian trakea ini terdiri dari beberapa organ, yaitu kartilago trachealis, musculus trachealis, dan bifurcated trachealis. Kemudian trakea ini adalah mulai dari lanjutan laring setinggi vertebrata cervicalis 6 berjalan ke bawah di depan esofagus memasuki mediastinum superior setinggi angulus sterni atau diskus vertebra TH 4-5. Kemudian pada bronkus itu merupakan organ saluran pernapasan berupa pipa saluran lanjutan dari trakea yang bercabang. Strukturnya juga dibangun oleh tulang rawan cincin yang tidak komplit dan jaringan otot polos. Bronkus ini terletak setentang pada batas atas vertebra trokalis 5. Kemudian pada bronkus ini terdapat tiga subbagian, yaitu bronkus primer, bronkus sekunder, dan bronkus tersier. Kemudian alveolus. Alveolus ini berupa saluran udara buntu, membentuk gelembung-gelembung udara, dindingnya tipis, setebal selapis sel, kemudian lembab dan berikatan dengan kapiler darah. Kemudian untuk histologi organ respirasi atau pernapasan itu pada rongga hidung itu terdapat fibrisae dan sel Goldberg yang mana menghasilkan mukus. Yang mana mukus ini bertujuan untuk menyaring menangkap debu. Kemudian ada vaskular. Vaskular ini untuk menghangatkan udara. Kemudian ada kelenjar seromukus, yaitu untuk melembabkan udara. Kemudian ada pars konduktif. Pars konduktif ini terdapat epithelium pseudostratificatum, columnar ciliatum. Kemudian pada menuju bronkus dan bronkus terminal itu terdapat epitel simplex columnar ciliatum. Kemudian ada alveolus. Alveolus ini terbagi dua, yaitu sel pneumosit 1 dan pneumosit 2. Pada pneumosit 1 terdapat epithelium simplex squamosum. Kemudian pada yang kedua itu ada epithelium simplex kuboid bermukaan apikal berbentuk kubak. Kemudian untuk mekanisme pernapasan itu terbagi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada itu ada yang inspirasi dan ekspirasi. Pada inspirasi itu otot intrakostal eksternal berkontraksi, kemudian otot intrakostal itu akan terangkat atau elevasi, kemudian rongga dada akan membesar, kemudian paru-paru akan mengembang, lalu tekanan udara dalam paru-paru akan menjadi lebih kecil dari tekanan udara di luar, sehingga udara luar masuk ke paru-paru. Kemudian untuk yang ekspirasi itu kebalikan dari inspirasi, yaitu otot intrakostal eksternal relaksasi, otot interkostalis menurun atau depresi, sehingga volume rongga dada itu mengecil. Kemudian paru-paru akan menyusut. Kemudian tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dari tekanan udara di luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Kemudian untuk pernapasan perut itu juga terbagi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada inspirasi otot diafragma itu berkontraksi, lalu otot diafragma yang melengkung itu akan menjadi datar sehingga volume rongga dada itu membesar. Kemudian paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dari tekanan udara di luar sehingga udara masuk ke tubuh. Kemudian yang ekspirasi itu terdapat otot diafragma relaksasi, otot diafragma yang mendatar menjadi melengkung sehingga volume udara dada mengecil. Kemudian paru-paru akan mengempis,
tekanan udara di paru-paru itu lebih besar dari tekanan udara di luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Kemudian untuk regulasi pernafasan itu terdapat 2, yaitu pernapasan, kendali volunter dan kendali pernapasan otomatis. Pada volunter itu terletak di korteks cerebri dan impuls dikirim ke neuron motorik otot pernapasan melalui jaras kortikospinal. Kemudian untuk yang otomatis itu terdapat kelompok neuron medula oblongata dorsalis yang terutama merupakan area inspirasi. Kemudian ada kelompok neuron medula oblongata ventralis yang terutama merupakan area ekspirasi. Kemudian terdapat juga area di dalam pons yang membantu mengatur kecepatan pernapasan. Kemudian berdasarkan transportasi gas, gas di dalam tubuh kita itu ditransportasi oleh darah. Tiap masing-masing senyawa gas punya tekanan parsial masing-masing. Berpindah dari paru-paru ke pembuluh darah, dari pembuluh darah ke sel organ, dan sebaliknya, sehingga dari sel organ kembali ke paru-paru. Kemudian terdapat juga keseimbangan asam basa. Nah, pada keseimbangan asam basa itu terdapat proses pernapasan mempunyai proses kimia, yaitu pembangunan HCO2 dari paru-paru. Kemudian peningkatan oksigen dari hemoglobin, pemisahan oksigen dari hemoglobin ke cairan sel, kemudian pengangkutan karbon dioksida di dalam tubuh. Kemudian asidosis, disebut dia dengan asidosis itu karena penambahan hidrogen yang berlebihan. Yang mana asidosis itu terbagi 2, yaitu asidosis respiratorik dan asidosis metabolik. Nah, kemudian respon kompensasinya adalah penambahan HCO3 oleh ginjal sehingga mengimbangi kadar PCO2 yang mengikat dan mengembalikan pH darah kembali normal. Kemudian asidosis metabolik adalah semua tipe asidosis selain yang disebabkan oleh kelebihan CO2. Kemudian ada alkalosis. Alkalosis ini adalah pengeluaran hidrogen yang berlebihan dari tubuh. Alkalosis ini juga terbagi 2, yaitu alkalosis respiratorik dan alkalosis metabolik. Pada alkalosis respiratorik terjadi peningkatan pH dan penurunan konsentrasi hidrogen. Kemudian alkalosis respiratorik disebabkan oleh penurunan PCO2 plasma yang disebabkan oleh hiperventilasi. Kemudian ada sistem buffer dan pH darah. Yang mana pH darah normal itu yaitu sekitar 7,35 sampai 7,45. Kemudian sistem buffer ini bekerja agar pH darah selalu dalam kondisi normal. Kemudian buffer adalah zat apapun yang secara reversibel dapat mengikat hidrogen. Kemudian jenis-jenis sistem buffer yaitu buffer bikarbonat, buffer fosfat, dan buffer protein. Kemudian bila konsentrasi hidrogen meningkat, reaksi dipaksa bergeser ke kanan dan lebih banyak hidrogen yang berikatan dengan buffer. Kemudian bila konsentrasi hidrogennya menurun, maka reaksi dipaksa bergeser ke kiri dan hidrogen dilepaskan dari buffer. Berikut referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata dan saat penyampaian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.